Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah Teori Akuntansi akan membahas mengenai laporan posisi keuangan hutang. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya akan memperkenalkan eh, teman-teman saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zenrinda Permadani dengan NIM 181604005. Yang kedua Latifah Hanum dengan NIM 181604010. Yang ketiga Dani Widodo dengan NIM 18160404025. Kali ini kami akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai konsep hutang, yang kedua terjadinya hutang, yang ketiga pengakuan hutang, yang keempat penyelesaian hutang, yang kelima hutang menurut IFRS. Nah, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama yaitu adanya konsep hutang. Di sini kita akan membahas mengenai definisi hutang itu apa sih sebenarnya. Sebelum saya masuk ke definisi hutang, sebenarnya kita udah nggak asing lagi ya apa itu hutang. Soalnya dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering melakukan utang piutang. Ada duit, pinjem nih duit sama temen gitu kan ya. Tapi di sini kita akan membahas mengenai definisi hutang menurut akuntansi itu gimana sih sebenarnya hutang itu. Nah, yang pertama menurut IFSB dalam ISVSC nomor 6 bahwasanya hutang adalah sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang. Jadi di masa mendatang itu kita akan mengalami adanya pengorbanan masa manfaat yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang atau entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Nah, akibat sebabnya pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang itu terjadi karena transaksi masa lalu yang belum kita lunasi atau dalam istilah hutang. Yang kedua yaitu ada menurut IAI 1994. Ia mendefinisikan bahwa hutang itu merupakan perusahaan kini yang timbul dari perusahaan masa lalu. Penyelesaian diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga yaitu menurut CAC nomor 3, Statement of Financial Concept nomor 3 ini mendefinisikan hutang sebagai pengorbanan manfaat ekonomis yang mungkin terjadi di masa akan datang yang timbul dari kewajiban yang ada dari entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau memberikan jasa entitas lainnya di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, ternyata hutang itu nggak terlepas yang dari namanya masa lalu. Ya udah, kita lanjut dengan materi karakteristik hutang. Nah, hutang ini ternyata mempunyai karakteristik. Yang pertama, kewajiban sekarang. Namanya kewajiban sekarang berarti dalam waktu itu harus dijalankan sekarang juga kan ya. Nah, kewajiban sekarang ini kewajiban yang timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang, jasa, atau uang. Nah, kewajiban sekarang ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu kewajiban pada kreditor atau hutang, yang kedua kewajiban kepada pemilik. Yang karakteristik yang kedua atau yang B itu ada namanya hasil transaksi masa lalu. Nah, hasil transaksi masa lalu ini adalah sebuah transaksi yang benar-benar terjadi di masa lalu. Itu ya. Nah, yang kedua topik pembahasan kita itu adalah terjadinya hutang. Penyebab terjadinya hutang lah ya kan. Kalau kita di kehidupan sehari-hari itu penyebab terjadinya hutang tuh kalau mengenai uang tuh karena kita nggak punya uang gitu ya kan. Tapi menurut Kohler
1970 di bukunya halaman 263 dia menyatakan bahwa utang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Nah, Kohler ini menyebutkan bahwa hutang itu memiliki kriteria juga loh. Yang pertama itu terjadi atau telah terjadi. Yang kedua, terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang. Yang ketiga, terjadi karena tidak dilaksanakan suatu tindakan di masa yang akan datang. Nah, di mana hutang dapat terjadi karena beberapa faktor. Antara lain itu ada namanya kewajiban legal atau kontrak atau contractual liability. Di mana ini merupakan hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Contohnya tuh kayak hutang bank, hutang dagang, seperti itu. Yang kedua itu ada namanya kewajiban konstruktif. Di mana kewajiban konstruktif ini merupakan kewajiban yang timbul karena sengaja diciptakan. Kita garis bawahi, sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu. Contohnya itu bonus yang diberikan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu kewajiban equitability, yang mana hutang yang timbul karena ada kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum. Contohnya tuh hutang garansi atas penjualan produk. Kalau kita sebagai pembeli ya kan, kalau beli TV, beli kulkas, or beli salon itu pasti ada yang namanya garansi, kayak setengah tahun, tahun kayak gitu kan ya. Nah, selanjutnya itu ada namanya unconditional right of offset, yang mana suatu transaksi keuangan yang berasal dari transaksi usaha dan menimbulkan kewajiban pembayaran di masa mendatang apabila barang dan jasa telah diterima. Maksudnya kayak gini, kita tuh hutang di masa lalu, nah barang atau jasanya itu sudah diterima, dan di masa mendatang kita mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Hutang dapat diakui dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang akan dilakukan atau akan terjadi, kayak gitu kan ya. Yang kedua itu jumlah hutang dapat diukur dengan cukup. Melanjutkan materi presentasi dari Zainrenda Permadani. Menurut KAM 1990, hutang dapat diakui berdasarkan kondisi. Yang pertama, didasarkan pada hukum. Yang kedua, pemakaian prinsip konservatisme. Yang ketiga, substansi ekonomi suatu transaksi. Yang keempat, kemampuan mengukur nilai hutang. Yang ketiga, pengukuran hutang. Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian atau pelaporan hutang dilunasi. Dengan demikian, dasar penilaian yang digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau pengorbanan sumber ekonomi masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo. Biasanya nilai hutang tersebut harus didiskontokan pada tingkat bunga tertentu dengan rumus PV sama dengan F1 tambah R pangkat min 1, di mana PV yaitu nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian, F yaitu aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian, sedangkan R yaitu tingkat bunga. Dasar penilaian tersebut berlaku untuk semua hutang. Well 1990 menyebutkan bahwa pendiskontoan terhadap elemen laporan keuangan hanya dapat dilakukan apabila yang pertama, elemen tersebut menunjukkan klaim kewajiban
untuk membayar sejumlah tertentu yang dapat ditaksir secara pasti. Yang kedua, perusahaan akan membayar jumlah tersebut dalam periode lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca. Yang ketiga, klaim atau kewajiban timbul dari transaksi, kecuali transaksi eksekutor kontrak. Perusahaan telah merevaluasi elemen neraca karena adanya informasi baru. Yang keempat, penyelesaian hutang. IAI 1994 paragraf 62 dalam SAK menyebutkan bahwa penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pembayaran kas, penyerahan aktiva, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain, konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapus dengan cara lain seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya. Yang A, insubstance deficiens. Insubstance deficiens adalah suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah harta moneter secukupnya yang bebas resiko pada kuasa badan perwakilan tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Contoh soal, pada PTA mempunyai hutang obligasi sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun. Jangka waktu pelunasannya 10 tahun. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai dengan total pengeluaran 7.500.000. Sertifikat Bank Indonesia kemudian diserahkan pada badan perwakilan untuk digunakan sebagai pelunasan hutang. Jurnal yang dibuat adalah jurnal pada saat pembelian. Investasi sertifikat Bank Indonesia di debit 10 juta, kas di kredit 10 juta. Sedangkan jurnal pada saat penempatan sertifikat Bank Indonesia pada badan perwakilan. Hutang obligasi di debit 10 juta, investasi sertifikat Bank Indonesia di kredit 7.500.000 dan untung di kredit 2.500.000. Keuntungan PTA dalam melakukan transaksi semacam itu, yang pertama, hutang akan berkurang sehingga debt equity menjadi lebih baik. Yang kedua, laba bersih dalam berjalan akan meningkat. Yang ketiga, untuk tujuan pajak, untung tidak dapat diakui. Yang keempat, pendapatan bunga dari sertifikat Bank Indonesia dapat digunakan untuk menutup biaya bunga atas hutang obligasi. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh Dani Widodo. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudari Hanum, yaitu yang B, kredit tangguhan. Kredit tangguhan yang sering menjadi masalah laba kotor belum yang direalisir sehingga timbul dari penjualan angsuran. Apabila prinsip pengakuan pendapatan atas penjualan angsuran diterapkan, laba hanya akan diakui bila terdapat kas yang diterima atas penjualan angsuran tersebut. Laba kotor yang belum direalisir merupakan perbedaan antara penjualan dan kos barang terjual atas penjualan angsuran. Yang C, hutang dan rugi kontingensi. Dalam fas assignment nomor 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu hutang, terutama menyangkut kewajiban sekarang atau masa mendatang. Dalam penilaian tersebut berlaku untuk semua hutang. Well pada tahun 1990 menyebutkan bahwa pendiskontan terhadap elemen laporan keuangan hanya dapat dilakukan bila yang pertama, elemen tersebut menunjukkan klaim kepada atau kewajiban untuk membayar sejumlah tertentu yang dapat ditaksir dengan cukup pasti. Yang kedua, perusahaan akan membayar jumlah tersebut dalam periode lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca. Yang ketiga, klaim atau kewajiban timbul dan transaksi, kecuali transaksi eksekutor kontrak. Yang kedua, perusahaan telah merevaluasi elemen neraca karena adanya informasi baru. Yang selanjutnya, utang menurut IFRS. Utang menurut IFRS ialah
kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Jurnal ini berjudul Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan, yang mana jurnal ini ditulis oleh Julius Jogi Kristiawan dan Joshua Tarigan dari staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengambilan keputusan bisnis antara perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Keputusan bisnis yang dimaksud meliputi keputusan keuangan yang diproyeksikan dengan kebijakan hutang atau struktur modal, keputusan operasional yang diproyeksikan dengan kinerja perusahaan, dan keputusan bisnis secara keseluruhan yang diproyeksikan dengan nilai perusahaan.